lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tutor Online. Kita akan belajar tentang distribusi peluang binomial ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang variabel acak. Sekarang kita akan belajar variabel acak binomial. Apa bedanya? Jadi ada beberapa syarat ya. Variabel acak disebut variabel acak binomial. Syarat yang pertama, percobaan dilakukan berulang-ulang ya. Ini harus berulang-ulang. Kemudian percobaan bersifat saling bebas, perhatikan ini, atau dengan pengembalian. Apa artinya ini? Hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Ini makna dari saling bebas, ya, tidak saling berkait. Berikutnya, setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan disebut sukses, dan kejadian yang tidak diharapkan disebut gagal. Yang terakhir, peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Jadi peluangnya adalah tetap ya. Kalau ada 4 syarat ini, maka variabel acak tersebut disebut binomial. Kita lihat. Apakah contoh berikut binomial atau bukan ya? Yang pertama, Denny melemparkan bola ke dalam keranjang sebanyak 4 kali. Berulang atau tidak 4 kali? Berulang ya. Berarti syarat pertama terpenuhi. Denny mencatat banyak lemparan bola yang masuk ke dalam keranjang. Yang masuk berarti ada dua kemungkinan. Bisa gagal, bisa masuk, bisa tidak masuk ya. Bisa gagal, bisa berhasil. Berarti syarat yang ketiga terpenuhi. Kemudian, percobaan bersifat saling bebas atau tidak saling mempengaruhi ya. Jadi berhasil tidaknya pelemparan pertama tidak berpengaruh pada pelemparan kedua dan seterusnya. Maka ini bersifat saling bebas atau tidak saling mempengaruhi antara lemparan 1 sampai lemparan ke-2, ketiga, dan keempat. Yang keempat, peluang setiap kejadian tetap. Apakah peluangnya tetap? Iya. Jadi peluangnya tetap. Dan ini ya, melempar bola berhasil dan tidaknya peluangnya sama. Karena dilakukan oleh satu orang di waktu yang sama. Nah, seperti itu. Berarti yang A ini termasuk variabel acak binomial. Yang B coba. Dania mengambil 3 kartu satu persatu tanpa pengembalian. Perhatikan ini. Tanpa pengembalian. Padahal ini syaratnya adalah dengan pengembalian. Berarti ini jelas ya. Tidak memenuhi syarat. Jadi nggak usah dilanjutkan syarat yang lain. Yang ketiga coba, yang C. Sani melempar sebuah dadu sebanyak 2 kali. Ada perulangan ya. Dan mencatat jumlah mata dadu 10 yang muncul. Perhatikan, jumlah mata dadu 10 dari kedua percobaan tersebut. Misalkan yang pertama dapat 4, yang kedua dapat 6. 10 gitu ya. Pertanyaannya, apakah percobaan pertama berkaitan dengan percobaan kedua? Iya. Jadi agar jumlahnya 10, kalau pertama 4, kedua harus 6. Nah, seperti itu kan? Berarti saling berpengaruh, saling terkait antara percobaan pertama dan kedua. Berarti ini bukan ya, bukan variabel acak binomial. Kenapa? Karena saling berkaitan, tidak saling bebas ya. Nah, seperti itu. Ya, dari ketiga contoh ini semoga bisa paham mana yang termasuk variabel acak binomial, mana yang bukan. Nah, sekarang kita ke rumusnya. Seperti apa rumusnya? Jadi, distribusi peluang binomial ya, atau fungsi distribusi binomial dirumuskan seperti ini. Perhatikan ini. Fx ya. C ini kombinasi Nx, P pangkat X, P aksen pangkat N min X. P adalah banyaknya peluang berhasil, P aksen adalah banyaknya peluang gagal. N adalah banyaknya percobaan, X adalah yang diminta berhasil berapa kali. Kita lihat contohnya. Regina melakukan latihan tendangan penalti sebanyak 3 kali. Ini berarti berulang ya. Peluang sukses melakukan tendangan sebesar 4/5. Tentukan peluang Regina mencetak tepat 2 gol. Perhatikan, ada 3 kali tendangan.
Yang pertama masuk, yang kedua masuk, yang ketiga gagal. Atau mungkin pertama masuk, kedua gagal, ketiga masuk. Atau juga pertama gagal, yang kedua masuk, ketiga masuk. Ini adalah kemungkinan agar mendapatkan 2 gol, ya. Nah, kalau pakai peluang biasa, tidak pakai binomial, seperti ini caranya. Yang pertama MMG. MMG ini berarti 2 masuk, 1 gagal. Ya. Peluang M berapa? Peluang M masuk 4/5. Berikutnya masuk lagi. 4/5 lagi. Gagal. Gagal berarti 1/5. Ya. Kita kalikan. 4 kali 4, 16. Berarti 16/125. Yang kedua, MGM. Masuk, gagal, masuk. Masuk berarti 4/5. Gagal berarti 1/5. Masuk lagi berarti 4/5. Ini juga sama, 16/125. Yang ketiga, GMM. Yaitu gagal 1/5. Kalikan masuk 4/5. Masuk lagi 4/5. Ini juga sama, 16/125. Kita jumlahkan yang ini. Ketemunya adalah berapa ini? 48 ya. 48/125. Ini kalau pakai rumus peluang biasa. Sekarang kita coba pakai rumus ini ya. Binomial. Berarti Fx berarti F2 ya. 2 berhasil ya. Sama dengan C kombinasi N-nya ada 3. Diminta berhasil ada berapa? 2 ini ya. Berarti di sini 2. P adalah peluang berhasil. Peluang berhasil adalah 4/5. Ini 4/5. Dipangkatkan banyaknya berhasil. Ada 2. Yang P aksen berarti komplemennya atau gagal ya. Banyaknya gagal, peluangnya 1/5 ya. Banyaknya gagal 1. Nah, seperti ini. C32. Pakai rumus kombinasi ketemunya 3. 4/5 pangkat 2. Berarti 16/25. 1/5 pangkat 1 berarti 1/5. Kita hitung. 3 kali 16, 48 kali 1, 48. 25 kali 5, 125. Nah, bagaimana hasilnya? Sama persis ya. Sama persis. Contoh berikutnya. Contoh kedua. Sebuah mata uang logam dilemparkan sebanyak 10 kali. Cukup banyak ini ya. Tentukan peluang muncul gambar sebanyak A 2 kali, B 7 kali. Oke, saya akan jelaskan dengan 2 konsep juga. Dengan peluang biasa, juga dengan binomial Newton. Oke, bagaimana caranya? Lihat ini. Kalau peluang biasa, ruang sampelnya dulu. Ruang sampel dari pelemparan uang logam sebanyak 10 kali. Ini berarti banyaknya 2 pangkat 10. Berapa ini? 1024. Ya, 1024. Banyaknya kejadian yang A. Kejadian yang A. Ini kan kemungkinannya adalah 2 kali muncul angka ya. Oh, gambar ya. Tentukan peluang muncul gambar sebanyak 2 kali. Berarti kemungkinan begini. Gambar, angka, terus 3, 5, tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemungkinan gambarnya 2, angkanya 8. Tapi kan gambar bisa tidak seperti ini kan. Bisa di urutan ketiga, keempat, dan seterusnya. Bisa di pelemparan terakhir juga. Maka untuk mencari ini kita pakai permutasi ya. Permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Yaitu ini 10 faktorial. Karena banyaknya 10. Gambarnya ada 2. 2 faktorial. Angkanya 8. 8 faktorial. Kita hitung. Berarti 10 kali 9 kali 8 faktorial. Ini berarti 2. Ini 8 faktorial. Coret ya. 10 bagi 2 berapa? 5. 5 kali 9, 45. Ini ruang sampelnya 45 ini. Oh maaf, kejadiannya 45. Jadi kejadiannya adalah 45. Berarti peluang A ya, peluang A adalah 45
per 1024. Ini kalau pakai peluang biasa. Bagaimana kalau pakai peluang binomial? Rumusnya masih ingat ya? F2 lah ini ya, F2 sama dengan C, banyaknya percobaan adalah 10. Diminta 2 kali, berarti 2 di sini. Peluang gambar muncul dalam setiap lemparan adalah setengah ya. Setengah pangkat 2 berarti. Peluang gagal berarti setengah juga. Pangkatkan dengan 8 ya. Kenapa 8? Kan dari 10 pelemparan berhasil 2, gagal 8. Kita cari kombinasinya. Kombinasi 10-2. Kita cari di sini ya. C 10-2. Rumusnya 10 faktorial dibagi 10 kurangi 2, 8 faktorial dikalikan 2 faktorial. Ini sama persis dengan atas ini ya. Berarti 45, sama ini. Nah, berarti ketemunya 45 kali setengah pangkat 2. Berarti 1/4 ya. Kali setengah pangkat 8. Berarti 1/2 pangkat 8. Berarti berapa? 256 ya. 256. 45 kali 1 kali 1, 45. Dibagi 4 kali 256. 1024. Perhatikan ini. Sama persis ya. Sama persis. Untuk soal yang kedua, yang B, saya langsung pakai rumus saja ya. Ini A. Sekarang yang B. Yang B berarti rumusnya F7 C 10/7 kali setengah pangkat 7 ya. Ini berhasilnya adalah 7 kali. Gagalnya atau angka ini berarti setengah pangkat 3 sisanya ya. C 10/7. Kita hitung. Rumus kombinasinya gimana nih? Saya hitung di sini ya. 10/7. 10 faktorial bagi 3 faktorial kali 7 faktorial. Ini berarti 10 kali 9 kali 8 dibagi 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 ya. Ini 3-nya coret sama 9 jadi 3. 2 sama 8 jadi 4 ya. 3 kali 4 12 kali 10 120. Berarti ini 120 kali setengah pangkat 7. 1/2 pangkat 7 ya. Kita aja lah ya. Dikali 1/2 pangkat 3. Nah, seperti ini. Ini jadinya kan nanti 2 pangkat 10 ya. Kalau saya kalikan, berarti 1024 juga. Ini ketemunya 120 dibagi 1024. Nah, seperti ini. Bagaimana? Sudah paham ya? Oke, lanjut. Soal berikutnya. Peluang seorang bayi tidak diimunisasi polio sebesar 0,1. Perhatikan, ini peluang tidak diimunisasi ya. Berarti peluang imunisasi berapa? Peluang imunisasi adalah 0,9 ya. Ini peluang tidak imunisasi. Berarti peluang I komplement lah. Nah, seperti itu. Ini 0,1. Pada suatu waktu, di posyandu terdapat 4 bayi. Tentukan peluang bayi tersebut. Yang A, 2 bayi belum imunisasi polio. Pakai peluang binomial. Berarti gimana? F2. Berarti C ada 4. 42. Karena ada 2 bayi yang diminta. Kemudian belum imunisasi. Berarti 0,1 ya. 0,1 pangkatkan 2. Sudah imunisasi berarti satunya lagi 0,9. Untuk perhitungannya silakan kalian hitung sendiri ya sebagai latihan. Oke? Saya hanya menuliskan rumusnya saja, ini mudah kok ya. Pakai kalkulator boleh. Sekarang yang B. 1 bayi belum imunisasi. Berarti F1 ini ya. Berarti C41 belum imunisasi berarti 0,1 pangkat 1 ini ya. Sudah imunisasi berarti 0,9 pangkatkan 3. Silakan dihitung sendiri ya. Yang C, keempat bayi tersebut belum imunisasi. Berarti F4 ini
C44 seperti ini, kalikan 0,1 pangkat 4. Yang ini nggak usah ditulis lagi ya, karena pangkatnya 0 nanti percuma. Silakan dihitung sendiri. Oke, sebagai latihan ya.